Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meina Jamirawati dari S3 Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum PGPBL acara 3. Langsung saja. Nah, untuk acara 3 kali ini ada beberapa yang video tutorial yang saya ikuti. Nah, pada video-video itu yang dilakukan adalah yang pertama penambahan out card, yang kedua from validation, state management, stage, sebenarnya stage dan stage management itu sama kurang lebih. Lalu selanjutnya action dan reducer. Nah, untuk yang pertama out card. Nah, out card itu ada di bagian ini. Pada bagian card dan out. Outcard ini tuh digunakan untuk melindungi pada saat kita login gitu, atau register seperti card atau pelindung seperti itu. Nah, untuk card sendiri itu di sini ada dua file, yakni outcard.spec dan juga outcard.ts saja. Nah, untuk yang outcard.spec ini tuh kurang lebih digunakan untuk eh, memberikan perintah-perintah kayak misal yang ini, should allow logged user to access page. Jadi hanya user-user yang login yang bisa mengakses page-page lainnya. Nah, yang selanjutnya ini pada bagian blog ini yaitu should not allow access to page if user is not login. Jadi pengguna yang tidak login tidak bisa mengakses page yang ada di dalam aplikasi. Lalu selanjutnya should not allow user Bison to the login page. Nah, ini untuk balik untuk ketika uh, pokoknya dia akan balik ke login page seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah outcard.ts. Pada file ini digunakan untuk memberikan seperti navigate untuk menjalankan navigasi dari si outcard.spec ini tadi. Itu dari outcard. Saya bagian canload ini, first boolean, switch map, login state, it's login in. Jadi dia kalau dia login, itu berarti dia sudah masuk ke bagian login state, seperti itu. Nah, selanjutnya ada setelah card itu ada form validation. Nah, untuk form validation itu apa? Sebenarnya dia tuh diatur di dalam ini komponen error message ini. Nah, tapi kita tidak mengotak-atik bagian situ, tapi kita mengotak-atik pada bagian register.page.html khususnya. Karena pada bagian ini yang akan ditambahkan validation error-nya. Apa yang validation error yang ditambahkan? Contohnya pada bagian nama pada blog ini. Nah, ini tuh digunakan untuk memvalidasi tadi, seperti ketika bagian nama dari registrasi itu tidak diisi, maka nanti akan ada tulisan name is mandatory di bagian bawah garis seperti itu dan berwarna merah. Nanti akan saya tunjukkan di akhir. Nah, di sini tuh untuk setiap inputan akan ada seperti ini. Selanjutnya ini juga ada di bagian email. Di bagian email ada dua. Ada dua, kenapa ada dua? Karena yang pertama itu digunakan untuk required atau email itu diperlukan. Nah, yang kedua digunakan untuk email is invalid atau emailnya tidak tersedia atau salah seperti itu. Nah, untuk bagian password juga ada dua. Ini
Untuk yang pertama itu seperti biasa, untuk yang required atau yang benar-benar dibutuhkan passwordnya. Nah, untuk yang kedua, itu tuh untuk memberikan informasi minimum karakter dari password yang dapat dimasukkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga di confirm password ini sebenarnya, tapi nanti nggak akan muncul sebenarnya. Dan selanjutnya ada di phone number juga sama required. Yang lainnya juga sama, hanya saja yang lainnya tuh cuma required. Jadi yang dua tadi hanya di bagian password dan juga email. Nah, itu untuk register. Nah, selanjutnya adalah itu tadi untuk yang state management ya. State itu sebenarnya kurang lebihnya sama, tapi dia ada di bagian register state. Nah, ini hanya tambahan seperti register state.ts ini digunakan untuk mengekspor kelas register state dengan isi di dalamnya adalah is registering itu sama dengan boolean false dan juga register itu false. Dan ditambahkan juga property error yaitu any tidak ada. Selanjutnya adalah action register.action. Jadi pada kesempatan itu kita membuat beberapa folder tambahan dan juga file tambahan. Contohnya adalah pada file ini, register ini ada pembuatan semuanya. Dan juga ada di beberapa di bagian model, address, dan ada user register juga. Seperti itu. Yang pada bagian login dari situ hanya penambahan-penambahan saja, tidak membuat dari awal seperti itu. Nah, untuk register action itu digunakan untuk melakukan export cost, yaitu jika register itu register seperti ini, maka akan use register. Nah, ada tiga yakni register sukses, dan register fail seperti itu. Ini nanti digunakan untuk sebagai action yang akan terjadi di dalam si registrasinya tadi itu. Dan selanjutnya itu ada reducers. Nah, pada bagian reducer ini ada banyak penyesuaian juga. Ini itu tadi sebenarnya ada hubungannya dengan action, makanya dia import action seperti ini. Nah, ini pada bagian register fail, register success ini kan diimport dari bagian register.action. Itu. Nah, ini. Jika register itu dalam menu register, maka dia belum masuk ya, atau masih register. Nah, ketika dia register sukses, maka dia sudah terregister. Nah, untuk selanjutnya jika register file atau fail, berarti register tersebut gagal. Jadi dia register dan registeringnya tidak terjadi atau false seperti itu, dia terus sebagai false atau salah. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebenarnya pada praktikum A3 ini kita menggunakan Google API. Google API itu kalau menurut Google itu digunakan untuk melakukan geocoding dari alamat yang dimasukkan di dalam register. Jadi kita melakukan geocoding menggunakan alamat dengan bantuan Google API seperti itu. Nah, Google API itu apa sih? Google API itu singkatan dari Application Programming Interface yang merupakan sebuah interface yang disediakan oleh Google digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Selain aplikasi, API juga bisa digunakan untuk website seperti itu.
Nah, Google API ini memungkinkan pengguna untuk menyusun sebuah aplikasi atau website yang memiliki banyak fitur yang lebih fungsional. Selain itu, pengguna API dapat membantu meringankan beban server. Jadi, Google API ini banyak manfaatnya, yaitu salah satunya adalah menambah fitur-fitur yang mungkin bermanfaat di dalam aplikasi yang sedang dikembangkan atau dibangun, atau juga dapat juga dimasukkan ke dalam sebuah website yang sedang dikembangkan atau dibangun. Seperti itu. Nah, Google API ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya adalah API ini berbayar. Jadi, kenapa step penggunaan API ini tidak dilakukan pada praktikum kali ini? Karena salah satunya adalah API itu berbayar. Seperti itu. Jadi, tidak bisa melakukan step pada bagian penggunaan API. Nah, yang kedua adalah bergantung pada layanan Google. Karena Google API itu berasal dari Google, maka semuanya akan bergantung menggunakan Google, begitu. Nah, untuk kekurangan yang ketiga adalah keamanan data. Jadi, karena kita berbasis Google, maka keamanan datanya harus dipastikan seperti penambahan guard atau syarat ketentuan dan privasinya harus terpenuhi. Seperti itu. Nah, untuk kelebihannya adalah dokumentasi lengkap. Jadi untuk Google API ini tuh karena dokumentasinya lengkap, maka para pengguna awal itu tuh dapat dengan mudah untuk memahami penggunaan dari Google API ini. Nah, untuk selanjutnya adalah dapat diintegrasikan dengan perangkat lain atau Google API ini memungkinkan developer untuk menghubungkan antara aplikasi dengan aplikasi atau website dengan website seperti itu. Jadi dia dapat diintegrasikan. Selanjutnya adalah fitur yang canggih dan pembaharuan. Nah, Google API ini seperti yang sudah bilang tadi, itu menyediakan fitur-fitur yang canggih, banyak dan mungkin sangat bermanfaat bagi pengembangan aplikasi atau website. Selain itu, karena dia berbasis Google, Google terus-menerus melakukan pembaharuan. Seperti itu. Akan tetapi, pembaharuan ini bisa juga menjadi sebuah kekurangan karena aplikasi atau website yang kita buat dan menggunakan API dari Google itu harus memperhatikan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Google seperti itu. Terima kasih. Langsung ke demo aplikasi. Nah, ini untuk demo aplikasinya. Nah, untuk kali ini tuh kuncinya adalah pemberian apa ini namanya? Pemberian validasi. Yakni di pada bagian merah ini email is mandatory, password is mandatory, ini validasi yang diberikan. Nah, pada bagian email, itu sebenarnya harusnya yang berwarna merah itu garis bawahnya. Nah, saya sudah menyocokkan beberapa kali juga, tapi yang di sini yang berwarna merah adalah garis ketiknya. Ini berwarna merah dan kalau diisi, dia akan berwarna hijau. Seperti itu. Bisa kita coba. Mina passwordnya. Udah login. Nah, di sini tuh ada masalah yakni Firebase-nya itu tuh seperti error atau kadaluarsa seperti itu. Jadi dia tidak bisa digunakan lagi. Nah, untuk seharusnya nanti bisa langsung masuk ketika login nanti bisa langsung masuk ke menu utama atau homepage. Nah, untuk register di sini ada ini. Nah, dari register tadi yang paling mencolok adalah ketika kita tidak mengisikan apapun di bagian register dan kita mengklik register, maka dia akan muncul eh, seperti ini pemberitahuan seperti ini atau validationnya seperti name is mandatory, email is mandatory, password is mandatory dan ketika password diisikan dia akan
menunjukkan validasi, yakni pemberitahuan bahwa minimum karakter password adalah 6. Seperti itu. Nah, coba kita masukkan nama. Password. Nomor terserah saja. Ini, nah, ketika diregister itu seharusnya langsung masuk ke dalam homepage. Nah, karena ini terjadi kesalahan pada bagian Firebase-nya, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam si bagian homepage seperti itu. Nah, kalau mau lihat bagian homepage, sebenarnya tidak ada perubahan. Sebenarnya tidak ada perubahan pada bagian homepage seperti itu, karena fokus utama kita hanya di bagian password login ini dan juga pada bagian registernya itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.